Bab 1800. Keturunan Paviliun Peri Linglong. Eric Kin juga merasa bingung, perasaan diikuti sudah ada sejak dia meninggalkan pameran dagang. Kemungkinan besar itu berasal dari kultivator di pameran perdagangan. Robert Feng yang pergi dengan marah, pria tua kurus yang ingin cincin kuno, atau pria paruh baya itu. Dan cara apa yang sudah digunakan oleh pihak lain, jelas bahwa pameran dagang pada akhirnya memisahkan semua orang. Senior, karena kita sedang diikuti, ayo lari dan kembali ke Paviliun Jubao. Orang-orang ini tidak berani melakukan apa-apa, kata Lady Zhou gugup. Kembali ke Paviliun Jubao. Eric Kin mencibir dingin. Dia membawa Lady Zhou dan menambah kecepatan. Keduanya menghilang ke langit seketika seperti cahaya pelangi. Senior Kin, sepertinya kita salah terbang. Ini bukan ke arah Istana Es. Lady Zhou terkejut saat melihat pegunungan terus mundur. Arah penerbangan Eric Kin menjadi lebih jauh dan dia terbang ke arah yang sunyi. Dengan cara ini, bukankah lebih mudah bagi pihak lain untuk menyerang? Benar. Eric Kin tampak acuh tak acuh. Dia tidak pernah suka menunda-nunda pekerjaan dan lebih tidak suka diikuti. Karena seseorang mengikuti, temukan cara untuk menarik pihak lain keluar dan singkirkan dia. Senior ingin menyerang. Lady Zhou memucat karena ketakutan. Mereka yang berani mengikuti Eric Kin, tidak salah lagi adalah kultivator fase transendensi, dan dirinya hanyalah fase keilahian. Jika mereka bertarung, bisakah dirinya terbunuh? Kepalanya dipenuhi dengan kepanikan, Lady Zhou dibawa ke pegunungan yang luas oleh Lady Kin. Berdiri di udara, Eric Kin melemparkan Lady Zhou ke gunung yang tertutup salju di belakang, lalu berdiri di udara, matanya tiba-tiba melihat ke belakang. Di antara langit dan bumi, salju putih tidak terbata, dan angin menderu. Sejauh matanya memandang, selain beberapa burung dan binatang yang terbang di langit, tidak ada sosok manusia. Tidak keluar. Eric Kin mendengus dingin, lalu menyebarkan kerohanian. Metode pelacakan pihak lain sangat hebat dan Eric Kin tidak yakin dengan cara apa untuk mengikutinya. Lagi pula, perdagangan akan cukup ketat dalam melindungi kultivator. Tetapi Eric Kin dapat merasakan bahwa bahkan setelah dia berada di gunung ini dan memberitahu pihak lain bahwa dia menyadari pelacakan ini, perasaan diikuti tetap tidak terputus. Dengan kata lain, pihak lain tidak pergi dan masih tidak jauh saat ini. Kerohanian menyebar seperti air pasang dan pada saat yang sama Eric Kin mengangkat tangannya. Di sekitar pegunungan ini, beberapa cahaya Reiki menyala, menghalangi radius ratusan mil. Di jalan, Eric Kin sengaja mengambil jalan memutar dan diam-diam mengerahkan formasi, bahkan jika lawan ingin lari, sudah terlambat. Dan tepat ketika Eric Kin mulai mencari, sekelompok benda hitam pekat tiba-tiba jatuh dari langit. Senior, hati-hati. Lady Zhou juga terkejut ketika melihat ini. Benda gelap ini tidak tahu dari mana asalnya, tidak ada tanda sama sekali, tetapi setelah muncul, ia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Kelompok benda hitam pekat ini jatuh dari langit seperti meteorit dan kecepatannya mencengangkan. Ketika jatuh, itu langsung menyelimuti Eric Kin, dan kemudian meledak tiba-tiba. Di kabut hitam, benda gelap itu seperti cakar raksasa, menyelimuti Eric Kin. Kras kras kras. Cakar raksasa ini menjebak Eric Kin, dan secara bertahap mengembun menjadi sangkar hitam, tepat memenjarakan Eric Kin. Eric Kin tanpa ekspresi melihat ke satu arah. Beberapa elang tiba-tiba mengubah penampilan mereka, berubah menjadi 3 kultivator dan terbang di samping Eric Kin. Jadi itu kamu. Eric Kin mengangkat alisnya. Di antara ketiganya, ada 2 wanita muda dan pria tua sebagai ketua yang memiliki rambut hitam dan sosok kurus. Dia jelas seorang pria tua yang mengaku sebagai penerus Paviliun Peri Linglong.
Teman seiman benar-benar tidak enak hati untuk melakukan tindakan seperti ini. Bahkan saat Erikin terjebak di dalamnya saat ini, pria tua kurus itu masih memiliki senyum di wajahnya dan terlihat sangat sopan. "Apakah kamu mengikutiku untuk cincin kuno linglong?" Erikin berkata ringan. "Ya, cincin kuno linglong itu adalah karya paviliun peri linglong yang sangat terkenal. Ini memiliki nilai penelitian yang bagus untuk generasi penerusku. Teman seiman menolak untuk menjualnya, aku hanya bisa menggunakan metode ini." Orang tua itu memandang tak berdaya. "Menurutmu dengan mengurungku seperti ini, aku akan memberikan cincin kuno?" kata Erikin. Teman seiman, sangkar surgawi yang dibuat oleh pria tua itu sangat kuat. "Tanpa tekad spiritualku, fase transendensi tidak akan pernah retak." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dan juga aku tidak merampok, selama kamu meminjamkanku beberapa waktu. Setelah aku mempelajarinya, aku akan mengembalikannya, dan juga koin roh yang aku janjikan kemarin, aku takkan mengingkari janjiku." Erikin sangat tertarik dan dengan santai memainkan beberapa reiki. Sangkar itu bergetar berdenting tapi tidak ada kerusakan, dan itu jelas sangat kuat. "Aku sudah seperti ini dan kamu bilang hanya meminjamnya bahkan memberiku koin roh. Kamu sangat baik," kata Erikin dengan penuh minat. "Aku adalah keturunan paviliun peri linglong, bukan pembunuh seperti kultivasi iblis. Aku seperti ini juga karena terpaksa melakukannya." Orang tua itu menghela nafas dengan ekspresi serius di wajahnya. "Bagaimana jika aku tidak setuju?" Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau begitu aku hanya bisa menemani teman seiman untuk menunggu di sini. Pekerjaan yang hanya beberapa hari terpaksa tertunda, aku pikir teman seiman juga tidak bersedia bukan?" Orang tua itu tersenyum. "Teman seiman, bagaimana jika dipikirkan lagi? Aku bersumpah demi leluhurku bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." "Master Guru, untuk apa banyak bicara dengannya? Dia terjebak dalam sangkar sekarang, kita langsung mengancam, dia juga tidak memiliki cara lain." Melihat pria tua itu terus-menerus membujuk Erikin, murid termuda jelas sangat tidak sabar. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Diam, sudah berapa kali aku katakan bahwa kita adalah kultivator permunian alat dan senjata digunakan di tangan manusia. Jika orang-orang penuh dengan kezaliman dan membunuh maka alat pemurnian itu akan dipenuhi oleh darah. Saat itu kultivator akan mendapatkan balasan dari senjata berharga, dan orang-orang akan jatuh ke dalam jalan yang iblis." Orang tua itu sedikit marah dan berkata, "Jika kamu ingin mencapai hasil dalam pemurnian alat, kamu harus memiliki hati yang tenang seperti air dan hati yang lurus. Dengan mentalitas ini melakukan pemurnian alat, alat akan menjadi baik dan tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Jika cincin kuno yang indah ini tidak terlalu penting bagiku, aku juga tidak akan menggunakan metode ini. Ini bukan tujuan untuk menjebaknya. Menghadapi yang lemah, aku harus tegak. Master Guru, aku salah." Wanita muda itu ditegur oleh pria tua itu, wajahnya malu dan dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. "Apa yang tuanmu lakukan agak menarik." Erikin mendengarkan di dalam kandang dan menganggapnya menarik. Melacak dirinya dan sekarang menangkap dirinya, tetapi alih-alih memukul atau memarahi, dia meminjam cincin kuno itu. Orang tua ini agak aneh. "Jadi apa keputusan teman seiman?" Pria tua itu tersenyum. "Saat kamu membeli senjata ajaib, kamu pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jika terus-terusan di sini, pasti juga takkan baik. Kamu benar, aku benar-benar tidak bisa menunggu, tetapi aku tidak ingin memberimu benda ini." Erikin duduk langsung di kandang dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, aku ingin memilih cara ketiga." Setelah berbicara, Erikin tiba-tiba meledak menjadi awan kabut putih, dan kabut itu meletus, melewati penjara,
melonjak ke segala arah, menutupi pria tua itu dan kedua muridnya. Kandangmu cukup kuat, jadi itu benar-benar menjebakku, tidak mudah bagiku untuk keluar. Tapi sayang yang kamu ikat bukanlah aku. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh terdengar dari belakang ketiganya. Bersambung.